Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota Naila Sofyana, Amelia Rahmadani, Arjuna Sasabila Hilmi, dan Rifko Zaimatul akan membahas buku tentang penerapan hermeneutika makna Malza Sahiron untuk memahami hadis dan kontekstualisasinya di era sekarang. Video ini bertujuan untuk mereview buku yang berjudul Pendekatan Makna Mahza atas Al-Quran dan Hadis, Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer yang diterbitkan atas kerjasama antara Asosiasi Ilmu Al-Quran dan Tafsir se-Indonesia dengan Lembaga Ladang Kata dan terbit pada tahun 2020. Khususnya video ini membahas bagian penerapan hermeneutika makna Mahza ala Sahiron untuk memahami hadis dan kontekstualisasinya pada era sekarang, yang ditulis oleh Bapak Ali Imron dari UIN Sunan Kalijaga. Berikut adalah tampilan cover buku yang akan kita bahas pada video kali ini. Seberapa jauh dan dalam pemahaman kita soal hadis dan Al-Quran, sebanyak apa pula pengetahuan kita soal kebijakan yang dibentuk di zaman Rasul. Topik ini memang bukan topik yang mudah untuk dibahas dan dipahami dalam waktu singkat. Bahkan di antara kita, mungkin masih ada yang kebingungan mencari kebenaran untuk memulai memahami arti dari kebijakan-kebijakan yang pernah dibentuk pada zaman Rasul. Pendekatan makna Mahza atas Al-Quran dan Hadis yang ditulis oleh Ali Imron. Buku yang dibuat dengan kalimat penerapan hermeneutika makna Mahza ala Sahiron untuk memahami hadis dan kontekstualisasi era sekarang. Ini membuat istilah munculnya hadis perintah membunuh wizal atau cicak yang berkaitan dengan sejarah eksistensi penyakit menular pada zaman Nabi Muhammad dengan segala bentuk kebijakan-kebijakannya untuk menghadapi wabah penyakit menular tersebut demi rakyatnya. Ketika dipahami dengan teori makna Mahza ala Sahiron, pesan utama hadis ini bukan untuk umat Islam membunuhi sebanyak-banyaknya hewan sejenis cicak. Cicak-cicak ini memiliki tugas dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan ekologi. Pesan utamanya adalah hifz al-nafs atau menjaga jiwa umat manusia dari ancaman wabah penyakit menular. Ketika wabah tersebut berlalu, maka perintah itu pun sementara tidak berlaku. Jika diberlakukan apalagi berlebihan, maka hanya akan mengganggu keseimbangan ekosistem yang mendatangkan mudarat lebih berat lagi. Pemahaman umat Islam tentang teks Al-Quran dan Hadis itu dapat menimbulkan masalah yang serius, seperti ayat-ayat Al-Quran dan Hadis dipahami dengan tidak komprehensif atau tidak utuh. Hal ini dapat menyebabkan misunderstanding sebagian umat Islam menjadi ekstrim dan eksklusif, yaitu hanya memandang penafsiran mereka saja yang benar. Muncul kesan agama Islam adalah agama yang kejam, geram, penuh kekerasan, dan tidak humoris. Syarah hadis membunuh cicak pada makna Mahza diterapkan di Tahrij Hadis, penelitian tentang sebuah hadis, iktibar sanad, tinjauan kualitas hadis, derajat kesohihan hadis, analisa kebahasaan, iktilat perintah, dan penjelasan ulama dalam kitab-kitab syarah. Nah, kelebihan pada buku ini yaitu mampu membawakan inti dengan kesimpulan yang dapat kita pahami. Sementara itu, menurut kami, buku ini juga memiliki kekurangan, yaitu bukunya penuh dengan filosofi yang mampu dipahami hanya oleh orang-orang open-minded yang bahkan dapat melakukan analisa lebih lanjut mengenai apa yang sudah dibacanya. Mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.